Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya akan membawa renungan yang saya ambil di Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpan di lubuk hatimu. Karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23 fokusnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita seringkali dikuasai oleh kemauan hati, kemauan jiwa, kemauan kita seringkali banyak maunya yang bukan berfokus kepada Tuhan. Tuhan mau supaya segala keinginan kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan melakukan itu semua bagi kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Seringkali kita memelihara cara makan kita memelihara tubuh kita, merawatnya dengan waspada, merawatnya dengan teliti. Tetapi kebutuhan hati adalah firman Allah. Kebutuhan hati ialah keintiman hidup dengan Tuhan. Kebutuhan hati adalah kita memprioritaskan firman di atas segalanya. Kita membutuhkan kewaspadaan di dalam memelihara hati. Kita mempunyai jam-jam doa, jam-jam membaca firman Allah, jam-jam bersekutu dengan Tuhan. Itu penting sebab hati kita membutuhkan makanan rohani. Makanan yang kita dapatkan dari firman Allah. Firman itu akan mengatur hati kita, mengatur kehendak kita, berdaulat atas hidup kita. Firman Tuhan juga berkata di dalam BIMK, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu akan menentukan kehidupanmu. Jalan kehidupan kita tuh ditentukan oleh hati. Tetapi hati yang bagaimana? Hati yang penuh diisi oleh kebenaran firman Allah. Firman itu menjadi ketaatan. Sebab Yesaya 26 ayat 3, hatinya teguh akan dijagai oleh damai sejahtera. Sebab kepada Tuhanlah ia percaya. Kepada Tuhanlah ia berpusatkan. Kepada Tuhanlah hati itu akan dijaga oleh damai, oleh sejahtera, oleh kekuatan yang luar biasa yang berasal dari firman Allah. Yesaya 26 ayat 4 berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tuhan menjadi benteng kehidupan saudara dan saya. Kenapa kita percayakan hati kita kepada harta, milik, uang di bank, kepada kedudukan? Semua itu akan sirna, semua itu akan berlalu. Tetapi gunung batu yang kekal, juru selamat kita, tidak akan sirna.
Dia berjanji dan dia akan genapi janjinya. Bahkan dia berkata kepada orang Israel, kepada nenek moyangnya, kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau." Bukan hanya Abraham, bukan hanya anak-anak Abraham, bukan, tetapi umat Tuhan dipelihara sekalipun umatnya tidak pernah menghargai Allah mereka, tidak menghargai Tuhan mereka. Terima kasih sebab kita mempunyai juru selamat yang mengasihi kita. Kenapa kita perlu jaga hati kita? Sebab apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sering mempengaruhi hidup kita. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Bahkan akhir zaman ini banyak hal. Dan seringkali masuk di dalam hati kita. Membuat kita gentar, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Saya ingat ada satu lagu yang zaman dulu sering kita nyanyikan, tapi zaman sekarang juga boleh dinyanyikan. Bila takut membayang. Kenapa ketakutan itu datang? Karena kita melihat fakta di kiri, fakta di kanan, fakta di depan, dan kita alami itu. Tetapi ingat janji Tuhan, kalau ketakutan itu membayang, hati menjadi cemas, hati menjadi bimbang, marilah kita fokus memandang kepada Yesus. Kita pegang janjinya. Sekali-kali aku tidak akan biarkan engkau yatim piatu. Seringkali kita berkata, Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana harus kita hadapi? Daripada kita menggerutu, kita bersungut-sungut, lebih baik kita pandang kepada Tuhan. Dari Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisai kepadanya hatiku percaya. Mudah diucapkan, tetapi untuk percaya di dalam kesesakan, di dalam kecemasan, di dalam kebimbangan, sukar saudara. Tetapi kalau kita berdiri di atas janji Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak akan tinggalkan kita. Saya ingin pemirsa juga untuk membaca Mazmur 31, tulisan dari Raja Daud. Aman dalam tangan Tuhan. Kalau saudara di rumah bisa baca satu Fatsal, tetapi saya ajar saudara hanya untuk ayat 1 sampai ayat 4. Padamu aku berlindung ya Tuhan. Jangan biarkan aku dikecewakan. Selamatkanlah aku demi keadilan-Mu. Dengarlah aku dan bebaskan aku. Jadilah bagiku seperti gunung batu, tempat aku berlindung. Seperti benteng yang kuat, di mana aku berlari dan selamat. Engkau Tuhan, seperti gunung batu dan benteng yang kuat. Bimbinglah aku sesuai dengan janji-Mu. Ada satu kalimat yang menjadi rema buat saya. Lebih baik menggunakan tenaga untuk percaya daripada khawatir tentang apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kita pasrah hidup kita kepada Tuhan. Dia kekuatan kita. Dia bersama kita. Dia kota benteng yang teguh. Dia gunung batu untuk tempat kita berlindung. Amin. Firman Tuhan sampai di sini dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami tahu Engkau ada di saat ini.
Engkau juga ada bersama pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ada banyak yang kami lihat, ada banyak yang kami dengar. Sebelah kiri, sebelah kanan, muka dan belakang. Tetapi satu perkara yang kami tahu, kami mau berlari hanya kepadamu. Kami mau berpusatkan dan mengandalkan Tuhan sebagai segalanya dalam hidup kami. Kadang-kadang fakta yang kami lihat, fakta yang kami alami membuat kami bimbang, ragu, kecewa. Tetapi pada saat kami letakkan percaya kami kepada pribadimu, Engkau adalah kekuatan kami. Tolong jemaat Tuhan, tolong staf gembala dengan keluarga, tolong hamba-hamba Tuhan, tolong gembala sidang Tuhan bersama keluarga. Tolong anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jiwa-jiwa lama atau jiwa-jiwa baru, agar kami hanya berpaut, bersandar, dan mengandalkan, mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Terima kasih karena Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Engkau menjadi kota benteng di mana kami berlindung kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami bertumbuh, melekat teguh kepadamu, tidak goyah. Kami boleh berjalan menantikan kedatanganmu kali kedua dengan berjaga-jaga dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, segala puji, segala syukur kami kembalikan kepadamu karena sampai detik ini kami masih diberi kekuatan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Haleluya. Amin.